Tapi kita tidak boleh putus harapan, sebab kata Rasulullah SAW, igtanim homsan qabla hausin. Ya, jadi manfaatkan 5 perkara sebelum datang yang 5. Manfaatkan tuh 5 perkara sebelum datang yang 5. Yang pertama, sababaka qabla haramik. Jadi masa mudamu, ya, urang merakeneh lah, hitunganana kos gimana ngarorakeneh gitu, mesti keneh pres, mesti keneh seger, mesti keneh kuat lempang ka masjid. Kita gunakan kesempatan mudi yang dikasih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa tua. Ya. Sedikit kita memperingati tahun baru Islam. Jadi perbedaan antara tahun baru Hijriah dengan Masehi ya seperti ini. Kalau tahun baru Masehi kebanyakan orang meniup trompet dan petasan. Kalau tahun baru Islam kita senantiasa duduk di masjid, lebih banyak berzikir, lebih banyak muhasabah, introspeksi diri, menghitung tentang kebaikan dan kesalahan yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu dan bagaimana memikirkan untuk kedepannya, agar senantiasa kalau kita di tahun yang telah lalu berbuat baik atau banyak kebaikannya, maka itu tingkatkan, minimal pertahankan. Kalau ada kebaikan, cepat kita bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun baru Islam atau yang kita sebut dengan Hijriah itu adalah salah satu awal permulaan tahun baru Islam, dimulai dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota suci Mekah ke kota Madinah. Dalam proses hijrah bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota suci Mekah ke kota Madinah, berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam, beliau dari kota Mesir ke kota Palestina. Ya, dari kota Mesir ke kota Palestina. Nah, dua-duanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota suci Mekah ke Madinah, Nabi Musa alaihissalam dari negara Mesir ke kota Palestina itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa alaihissalam? Yang pertama yang kita bisa ambil pelajaran dari hijrah tersebut adalah senantiasa kita melaksanakan yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berpindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah bukan berarti beliau kalah, ya, bukan berarti beliau kalah, karena memang pada saat itu muslimnya sedikit, kafirnya banyak, jadi segala perekonomian di boikot. Ya. Nah, oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berhijrah. Berhijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota suci Madinah, yaitu atas, kalau Nabi Muhammad
berhijrah dari kota suci Mekah ke kota Madinah, yaitu pertama adalah tadi karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk perintah dari Allah, apapun itu bentuknya, kalau itu ada sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala, harus kita laksanakan. Begitupun ya, ketika kita hijrahnya, kalau Nabi berpindah secara hisiah ya, harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan rumah, harus meninggalkan kota tetangga, harus meninggalkan para sahabat dan lain sebagainya. Kalau kita secara maknawiyah hijrahnya ya, kalau kita manusia sekarang ini hijrahnya itu secara maknawiyah, bukan hisiah. Jadi hisiah itu hijrahnya benar-benar pindah, meninggalkan negara, meninggalkan tempat, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga. Berbeda dengan kita secara maknawiyah. Jadi hijrahnya itu adalah meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kejelekan ya. Nah itu. Jadi kalau kita hijrahnya secara maknawi, bukan hissi. Jadi tidak perlu kita meninggalkan keluarga, mau hijrah nih misalnya ke Cianjur, mau hijrah nih kita ke Bogor ya, ninggalkan, waduh beratnya eta untungna urang mah hijrah tidak seperti itu. Luar biasa, tidak kalah berat ya, tidak kalah berat dengan seperti hijrahnya secara hissi ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ada dua sikap yang harus kita ambil ya. Yang pertama, ketika kita menghadapi tahun baru, sikap yang harus kita ambil adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanjangkan umur itu merupakan modal ya. Dipanjangkan umur itu merupakan modal, dipanjangkan umur dan sehat pula ya. Ada orang panjang umur tapi sakit, hayang teh kos gitu, embung teuing ya. Aya panjang umur tapi teu boga duit, hayang teh kos gitu, embung teuing. Pokona mah panjang umur bari loba duit. Panjang umur bari sehat, panjang umur bari loba duit. Tah umur bertambah tapi nu ngaranna ajal eta keur ngintai, keur mubar-mubar ya, hati-hati ya. Sebab yang namanya kematian itu tidak nunggu tua ya. Aya kalana nu di jero beuteung keneh geus maot karuron ngaranna. Aya anu karak lahir sapoe 2 poe ninggal ya. Aya anu geus kolot geus aki-aki, aduh geus hayang paeh tapi teu maot-maot gitu. Sebab kematian itu tidak nunggu tua, tergantung fa iza jajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Jadi bila mana ajal tiba tidak bisa dipajukan dan tidak bisa diakhirkan gitu. Nah, maka tinggal orang kumaha ya sikap orang pertama, yaitu modal pertama, sikap pertama yang harus kita ambil ketika kita menghadapi tiba di tahun baru ini ya, yang tadinya 1446 sekarang 1447. Sikap pertama itu, modal pertama yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat. Tuh eta modal pertama untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek tadi teh lamun cenah alus ibadahna tuluykeun, tingkatkeun minimal, teruskeun. Lamun cenah kurang berarti kumaha tah? Tingkatkeun nya, tambah kekurangan urang teh.
Lamun cenah loba dosa maka gancang urang tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Eta sikap pertama nya naon cenah? Syukur. La in syakartum la azidanakum. Sebab lamun cenah urang bersyukur pasti ku Allah ditambah nikmatna. Sikap yang kedua yang harus kita ambil adalah tafakur. Ya, sikap yang kedua adalah tafakur. Umur ieu teh dibarengan ku getol ibadah, ya, berarti eta mah kaasupkeunana baik. Lamun cenah urang ditapakuran di pikiran gitu maksudnya. Lamun cenah urang dibere umur panjang dibarengan ku ibadah eta goreng apa alus? Alus, ya. Nah, tapi lamun sabalikna ya, urang teh dipanjangkeun umur tapi goreng kalakuan, goreng akhlak, teu daek salat, teu daek ngaji, eta alus apa goreng? Tah goreng tapakuran tah kumaha ye? Nya. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa suna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah atau yaitu panjang umurnya dan bagus amalnya. Jadi sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan baik amalnya. Tah kurang teh dipikiran we ye. Ayeuna teh ye penting teh. Nya wayahna we ulah waka mikiran Bapak sia kumaha isukan dia beas geuning geus. Wah eta mah ulah waka kedengelan. Tapakuran heula masalah antara kebaikan dan kejelekan orang di tahun. Sebab ieu lembaran baru ya. Urang teh sarua jeung muka lembaran baru. Nya. Kos model ayeuna teh anak-anak urang kan mulai lulus. Nya, geus mulai nyokot rapot tadi tah merekot barber ka ditu ka dieu. Berarti beres tah lamun cenah lulus teh mah budak aduh rankingna geuning alhamdulillah 10 besar misalkeun. Berarti rek muka lembaran baru deui teh asup deui tah. Kumaha urang pesan ke anak urang teh kayak di mana asup deui kana jenjang berikutnya, lamun ti SD meureun ka SMP, lamun ti SMA ka SMA dan seterusnya. Berarti urang pesan wasiat teh kudu kumaha kudu getol belajarna sing bener sakolahna. Tah eta eueuh beda seperti gitu. Ya. Jadi cek Rasul tadi sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya tapi dan baik pula amalnya. Sebaliknya seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya jelek amalnya. Tah kurang teh ditapakuran we nya ke penting teh ye. Nya tapakuran penting teh ye urang kumaha nya. Tah apabila hasil urang tapakur teh sareng hasil kita muhasabah, kita nih ya, termasuk orang yang panjang umur tapi jelek amal, maka cepat atau buru-buru bergegas bertobat memohon ampun kepada Allah. Lamun hasil tina tapakur teh ternyata perbuatan kita di tahun yang lalu itu kita sudah sampai titik seperti ini, udah sampai umur berapa? Yang 60, yang 70, ternyata ditimbang-timbang teh loba keneh gorengna, nya ketimbang baikna, maka orang buru-buru gancang tobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabalikna lamun cenah tadi dikatakan bahwa amal ketika kita panjang umur sampai di titik ini banyak kebaikannya, maka terus lanjutkan, tingkatkan itu. Nah, jadi perbuatan-perbuatan jelek, amal-amalan yang tidak baik itu harus segera disingkirkan, diganti dengan kebaikan. Jadi hisab diri kita sendiri, dihitung-hitung dari sekarang nih, ya. Sebelum nanti dihisab di akhirat. Karena perhitungan akhirat itu tidak ada manipulasi. Kalau sekarang kita masih bisa ngumpet-ngumpet ya. Nah, masih bisa selap-selip. Kalau di akhirat udah nggak ada. Orang yang bicara bukan mulut,
Nanti itu tangan yang ngaku. Cek mulut mah untuk nggak ngaku, tapi tangan ini dipakai. Nggak benar dulu tangan. Yang bicara itu tangan kita, yang bicara itu kaki kita, yang bicara itu perut kita, seluruh anggota badan kita. Lamun cenah mulut mah berbohong, tapi ini tidak. Nah, maka kata Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Hisab dirimu sebelum dihisab di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Timbang-timbang amalmu sebelum nanti ditimbang di akhirat. Itu. Jadi orang bisa memprediksi diri sendiri, ya. Tahun-tahun yang lalu itu penuh dengan kebaikan atau kejeburukan, kejelekan. Nanti tadi katakan kalau banyak buruk, maka Allah lautan hampura, ya. Kemarin sudah dijelaskan ketika setan bersumpah, demi keagunganmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, demi kegagahanmu, aku tidak akan berhenti menggoda manusia untuk menjadi kufur, untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Tidak akan berhenti. Sumpah siapa itu? Sumpah setan. Lalu Allah pun bersumpah, wa ijati wa jalali, demi kegagahanku dan keagunganku, aku tidak akan pernah berhenti, ya, mengampuni hambaku selagi hamba itu zikir, mengingat dan bertobat. Jadi setan terus-terusan menggoda, nggak berhenti-berhenti. Allah nggak berhenti-berhenti mengampuni manusia. Alhamdulillah. Terus walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, tetap oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni selagi orang tersebut bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan pergantian tahun, ya, yang mengakibatkan kita bertambah umur kan kita semakin tua tuh. Geus loba nu karasa. Nu tahun dulu masih kene neurak ada harpeut teh jengkol, akhirnya geus karasa pan. Loba nu karasa ieu sing siremeun, kesemutan, nya. Geus panon, geus pandangan geus mulai ieu. Rada burem rabun. Lamun nempo kitab mah rabun, nempo bujuranda mah jelas. Kan kitu eta teh setan eta teh. Eta teh nu keur bermain teh. Pelebah maca Quran teu bisa aja. Pelebah nu kitu mah jelas nauzubillah. Nah, udah mulai tuh. Ya, badan udah jadi kahayang gede tapi kekuatan eueuh gitu. Semakin ngurangan. Nah, pendengaran udah mulai tuh. Tapi kenapa maksiat mah jalan terus. Nah, ini. Jadi tapi kita tidak boleh putus harapan, sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla hausin. Ya. Jadi manfaatkan 5 perkara sebelum datang yang 5. Manfaatkan tuh 5 perkara sebelum datang yang 5. Yang pertama, sababaka qabla haramik. Jadi masa mudamu, ya, urang ora keneh lah hitunganana kos gimana ngarora keneh gitu. Mesti keneh pres, mesti keneh seger, mesti keneh kuat leumpang ka masjid. Kita gunakan kesempatan-kesempatan mudi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa tua. Ya. Orang sampai udah pikun kan bukan tidak mungkin tuh. Masa tua orang pikun. Boro-boro salat dahar ge. Ya, tadi matas dahar, geus menta di dahar. Kusabab pikun teh. Coba tuh kena salat pikuna. Tadi salat terus saya salat teh pelebah dahar tapi pikun. Nah, gitu. Nah, jadi gunakan kesempatan itu masa mudamu sebelum datang masa tua. Yang kedua, waginaka qabla fakrika. Gunakan masa sugih, masa kayamu sebelum datang masa fakir, masa serba kekurangan.
mumpung kita masih dikasih banyak kesempatan, banyak uang, ya, usaha masih bisa, usaha masih lancar, harta benda, nah gunakan tuh, senantiasa berinfak, bersedekah. Karena nanti orang ketika sudah meninggal, dia pengen kembali sama Allah itu, meminta kepada Allah, meminta yang tidak mungkin, karena sudah mati. Dia minta ingin dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, cuma mau apa? Pengen bersedekah. Karena dia lihat tuh di akhirat itu ternyata manfaatnya sedekah itu amat sangat luar biasa. Oh, ya. Kalau orang sudah mati masih diberi kesempatan menjerit, masih bisa diberi kesempatan oleh Allah menjerit. Cuman untuk meminta dikabulkan itu tidak mungkin. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupkan aku walaupun sedetik. Dengan sedetik itu dia akan bersedekah. Karena manfaatnya sedekah itu amat sangat luar biasa pengaruhnya di akhirat itu. Mumpung masih ada kesempatan, karena bersedekah itu jangan nunggu kaya baru sedekah. Ya, serba kekurangan aja kita bisa bersedekah, maka nanti akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dua. Yang ketiga, dikit lagi 5 menit lagi ya. Wa firagaka qabla syughlik. Gunakan masa luangmu sebelum masa sibuk. Sekarang masih kita diberikan waktu luang tuh. Banyak waktu kita untuk berdoa, banyak waktu kita untuk beribadah, banyak waktu kita untuk mengaji, banyak waktu kita untuk bersilaturahim. Daripada cabanggung di rumah cuma nonton TV, ya, nggak jelas, bari meker udun ngopi, mendingan dipakai ngaji, dipakai silaturahim, betul kan? Nah, tuh gunakan tuh waktu-waktu seperti itu sebelum datang waktu sempit. Ya, bukan tidak mungkin Allah nanti menyempitkan hidup kita kalau kita tidak memanfaatkan sekarang. Jadi tadi dikatakan la in syakartum la azidannakum, berlaku di sini. Dengan kita masa muda dipakai ibadah, bersyukur, nanti insya Allah tuanya pun oleh Allah tidak akan dikasih pikun. Dengan kita dikasih harta, terus bersedekah, dengan keutamaan sedekah itu kita bersyukur, bersedekah, Allah bakalan mengayakan kita, dikayakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan fakir. Nah, kalau kita masa luang, masa senggang, bersyukur dipakai ibadah, tidak akan disempitkan waktu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ke situ sebenarnya, ya. Selanjutnya wasihataka qabla saqamik, dan gunakanlah waktu sehatmu sebelum sakit. Kita bersyukur nih, waktu sehat tadi dipakai ibadah. Wah, ini orang bersyukur, hambaku bersyukur, tidak akan aku kasih sakit yang berat, yang membuat dia tidak bisa beribadah kepadaku. Jadi karena bersyukurnya, menggunakan waktunya itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dikasih sakit yang berat oleh Allah, karena kita pandai bersyukur. Sesuai tadi, la in syakartum la azidannakum, bersyukur akan ditambah. Sehat bersyukur ditambah lagi sehatnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Jadi gunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematian. Itu tadi, kalau sudah mati mah mau ngapain, nggak bisa apa-apa. Boro-boro kita mau ibadah, mandi aja dipandiin, pakai baju aja kain putih kita dipakein, sholat tuh disolatin. Tuh kalau sudah mati, baru tuh ngabogaan titel almarhumah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekelumit perjalanan tadi, kisah Nabi Muhammad SAW, hijrahnya Nabi dari kota suci Mekah ke kota Madinah adalah melaksanakan perintah Allah, ya, supaya bisa menyusun siasat dan rencana, jadi menuju ke kemenangan. Begitupun Nabi Musa alaihi salam, ya. Jadi bersyukur kita kepada Allah, kita hijrahnya bukan hisiah tapi maknawiyah. Karena hijrahnya kita itu bukan meninggalkan rumah, bukan meninggalkan keluarga, bukan meninggalkan
kota tempat tinggal kita, tapi meninggalkan dari sifat yang buruk pindah kepada sifat yang baik, seperti itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah di tahun yang datang ini senantiasa dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dimurahkan, dibanyakan milik dan rezeki kita, dan senantiasa apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tapi sebelum undur diri, mari kita berdoa kepada Allah agar perkumpulan kita di tahun baru ini senantiasa mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indakal a'la darajat wa tubalighuna bil aqsal ghayat akhirat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibadat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al wasil sabah ma qaranahu minal Qur'anil azim wa min salatul yasin wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma saban subhanallah wa bihamdihi wa ma shalaina wal habib kasyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hadal majlis al mubarak hadiyatan wasilatan wa rahmatan najilatan wa barakatan syamilah wa habibina syafina qurratun syadina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin syuhada salihin wa jamil awliya Allah ta'ala mimma syarikil adila magharibiha min yaminiha li shimaliha wa min qawfin laqabin husun sultan tuan syadul qadir jalana qadasallahu sul ajid wa susun syahidin musyidin syah ahmad suhaib wa tajul arifin wa susun ila arwah madhkurah min abaina wa abaina wa ummatina wa ummati wa zadina wa zadi azadina wa zadatin wa zadati zadatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa umatina wa masyaihina wa masyaihina jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasur ibahum wa tub taubatahum wa nawwir qabrahum waj'al jannata ma'wahum dakhala rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan alaina wa li jami' ahli qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Irfa'na darajat wa da'im hasanul qabl sayyi'at wa adkhilna jannata mal aba wal madiya ayatan mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.